Yang pertama, manajemen bidang mutu. Dalam dunia bisnis global, manajemen mutu bukan hanya soal menjaga kualitas produk, tetapi juga soal membangun kepercayaan di pasar internasional. Mutu yang terjaga dan konsisten di semua negara akan menciptakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dalam manajemen operasional internasional, mutu harus dirancang dan dikelola secara strategis. Perusahaan perlu menetapkan standar kualitas global, namun juga harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Misalnya, selera konsumen di Jepang mungkin berbeda dengan di Amerika Latin, sehingga kualitas tidak bisa disamakan sepenuhnya. Harus ada penyesuaian tanpa mengurangi nilai inti produk. Untuk menjaga mutu di berbagai negara, perusahaan biasanya menerapkan standar internasional seperti ISO 9001, standar manajemen mutu, Six Sigma, metode pengendalian variasi proses, TQM, Total Quality Management yang melibatkan seluruh bagian organisasi. Contoh nyata adalah perusahaan otomotif seperti Toyota yang menerapkan prinsip Kaizen dan Just in Time untuk menjaga efisiensi dan kualitas tinggi secara konsisten di seluruh dunia. Tanggung jawab manajemen dalam menjaga kualitas. Dalam lingkup internasional, tanggung jawab manajemen terhadap mutu menjadi semakin kompleks. Bukan hanya tentang produksi, tetapi juga pemilihan bahan baku dari berbagai negara, pengelolaan rantai pasok internasional, dan juga kesesuaian dengan regulasi dan standar masing-masing negara. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun strategi mutu global yang mampu dijalankan di berbagai unit bisnis di seluruh dunia. Mereka juga harus memastikan pelatihan karyawan sesuai standar global, sistem audit mutu diterapkan secara berkala, dan juga evaluasi pemasok dan mitra bisnis internasional. Selain itu, manajemen harus bisa menyatukan berbagai budaya kerja dalam satu sistem mutu yang sama. Misalnya, gaya kepemimpinan dan standar kerja di Asia bisa sangat berbeda dibanding di Eropa. Maka dari itu, manajer harus memiliki keterampilan lintas budaya untuk memastikan bahwa semua unit bisnis bisa bekerja sesuai standar mutu perusahaan. Yang ketiga ada kualitas produk dan jasa. Jadi, dalam manajemen operasional internasional, kualitas adalah kunci utama dalam bersaing di pasar global, baik untuk produk maupun jasa. Kualitas produk mencakup keandalan, daya tahan, desain, dan kesesuaian dengan standar internasional seperti ISO. Sementara itu, kualitas jasa lebih bersifat subjektif, tergantung pada kecepatan, ketepatan, dan kepuasan pelanggan. Tantangannya adalah menyesuaikan kualitas dengan ekspektasi konsumen di berbagai negara dan seringkali berbeda-beda karena perbedaan budaya dan standar. Perusahaan global perlu menerapkan sistem pengendalian kualitas seperti Total Quality Management atau Six Sigma untuk memastikan produk dan jasa tetap unggul dan konsisten di semua pasar. Dengan begitu, mereka bisa membangun kepercayaan pelanggan dan daya saing internasional yang kuat. Di sini akan menjelaskan tentang analisis dan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement dalam manajemen bidang mutu. Analisis perbaikan terus-menerus itu di era globalisasi saat ini atau persaingannya itu semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan itu sangat perlu melakukan analisis dan perbaikan terus-menerus agar mereka mampu melakukan daya saing terhadap kompetitor dan menarik para konsumen. Nah, dalam metodenya sendiri ada yang metode dari Jepang yaitu Kaizen. Kita kenal Kaizen adalah perbaikan secara perlahan tetapi konsisten. Contohnya di sebuah perusahaan mobil listrik, contohnya misalnya melakukan perbaikan skala kecil secara terus-menerus. Misalnya di bidang lini produksi diperbaiki secara perlahan, di lini keuangan, tapi dilakukan secara perlahan-lahan dan konsisten.
Saya akan mengambil contoh apa itu analis perbaikan terus-menerus. Contohnya itu misalnya perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla itu adalah perusahaan mobil listrik. Lah, perusahaan mobil listrik ini tujuannya agar ramah, terhindar dari polusi. Tetapi dampaknya itu parah terhadap pembukaan kawasan hijau untuk tambang nikel. Dampaknya itu lebih parah daripada polusi. Itu rumornya. Maka karena itu perusahaan itu harus mampu menciptakan keseimbangan agar kedepannya itu menciptakan go green, melakukan analisis dan perbaikan terus menerus secara continuous improvement.